Komisi 3 DPR Jumat dini hari tadi telah memilih 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode yang baru, yaitu periode 2019 hingga 2023. Kelima nama yang terpilih telah diprediksi sebelumnya. Akankah unjuk kerja Komisi Anti Rasuah tersebut nantinya akan lebih baik dari saat ini atau justru lebih buruk? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan yang tengah berada di Bandung, Jawa Barat. Kang Asep, selamat pagi. Apa kabar Kang Asep? Selamat pagi, Sampurasun. Sampurasun, Kang Asep. Kang Asep, ini sudah terpilih 5 pimpinan KPK yang baru. Tanggapan Anda? Ya, wait and see, kita lihat dan kita tunggu. Kan masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Hasil ini kan pilihan DPR, kita hormati, terlepas dengan segala ada keberatan-keberatan kawan-kawan saya. Ya, kita tunggu langkah berikutnya kan. Masih pertama kita ini akan diselesaikan. Ya, nanti hasilnya kan. Ya. Kalau berhasil pasti dapat pujian, kalau sebaliknya pasti dapat cacian kan. Tapi saya pikir saya Kang Asep, apakah kemudian 5 nama ini sudah terprediksi sebelumnya mereka yang akan menjabat sebagai pimpinan KPK yang baru? Kalau saya kan pernah mengatakan di tempat yang sama ya, bahwa itu saya sudah terprediksi, bahwa itu yang akan terpilih gitu. Jadi nggak kaget. Nggak kaget. Tapi apakah memang 5 pimpinan KPK ini yang terbaik, Kang Asep? Ya, kan sekali lagi secara normatif saya orang hukum harus menghormati ini pilihan DPR ya. Nanti hasilnya kita tunggu ya, karena bagaimanapun ini aturan yang harus kita hormati ya. Apapun hasilnya justru kita bilang tunggu langkah prosedural berikutnya, tunggu hasilnya. Apakah kalau saya boleh mengutip pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mudah-mudahan berkah Allah turun, ya, rakyat tambah sejahtera tanpa ada korupsi, karena rakyat Indonesia sudah cerdas. Baik. Kang Asep, Firly Bahuri dipilih menjadi Ketua KPK. Kita tahu memang sosok ini kontroversial, banyak yang kemudian mengkritisi. Bagaimana Anda mencermati mengenai Firly Bahuri yang kemudian akan menjadi Ketua KPK di periode selanjutnya? Ya. KPK sudah menyampaikan, publik sudah menyampaikan, beliau sudah klarifikasi, DPR sudah memilih ya. Artinya apa? Transparansi sudah terbuka. Maka saya bilang tadi kita wait and see, kita lihat dan kita tunggu. Apa yang akan terjadi? Apakah pemberantasan korupsi akan semakin kuat atau sebaliknya? Itu yang harus kita tunggu, karena kalau kita main prediksi ya tidak akan jelas gitu ya hasilnya. Maka saya bilang kita berharap ya ini pilihan DPR harus kita hormati. Kalau nanti hasilnya bagus, ya kita alhamdulillah. Kalau hasilnya sebaliknya, innalillahi kan. Nah itu aja. Maka ayo kita seluruh anak bangsa berdoa. Mudah-mudahan korupsi ini hilang di Republik ini gitu kan. Karena butuh sejahtera bangsa ini gitu. Tapi kalau nanti hasilnya ya tidak seperti diharapkan, sejarah akan mencatat. Kang Asep, bisakah kemudian 5 orang ini maksimal dalam melakukan pemberantasan korupsi? Kalau kita bicara perdebatan juga terjadi ketika revisi Undang-Undang KPK, bagaimana? Ya, sekarang perdebatan biarlah. Ini dua hal. Satu, revisi Undang-Undang KPK yang sudah jalan, sudah ada suspresnya, kita lihat hasilnya. Kedua, sekarang pemilihan Capim KPK telah terpilih 5 orang ini kan. Nah, ketika mereka sudah terpilih 5 orang ini dan mereka kemarin dalam tanya jawab menyetujui sebagian besar terhadap revisi Undang-Undang KPK, ini kan baru janji-janji semua, baru pernyataan-pernyataan di depan wakil rakyat. Tapi yang lebih penting adalah outputnya kan hasilnya. Hasilnya apa yang akan terjadi? Itu yang penting bagi saya. Karena kalau mengikuti perdebatan pro dan kontra, kita tidak akan selesai. Saya masih berharap di bumi Republik ini ada harapan untuk bangsa ini. Tadi saya bilang bangsa ini butuh ya sejahtera ya. Kesejahteraan itu tadi diantaranya korupsi ini hilang di Republik ini gitu. Kang Asep, kita masih menunggu memang proses selanjutnya nanti hingga proses pelantikan. Tapi kemudian pekerjaan utama dari kelima pimpinan KPK yang baru ini nanti ke depan apa sih selain kemudian kita bicara mengenai pemberantasan korupsi? Gampang kan, pemberantasan korupsi itu kan serangkaian tindakan ya, ada pencegahan, ada penindakan, ada peran serta masyarakat. Nah, pencegahan sekarang sosialisasi harus lebih jalan, harus terkemuka di semua sana, harus lebih ditingkatkan tentang pencegahan. Penindakan artinya ada
PR yang ditinggalkan oleh komisioner KPK dan KPK itu sebelumnya itu kan banyak ya, data-data di mana para tersangka yang ya belum diungkap atau sudah dijadikan tersangka harus cepat diproses kan. Ajas peradilan itu sederhana, mudah, biaya ringan kan. Kalau itu tidak diproses ya, atau juga yang lebih penting, sejauh mana nanti ya bahwa keberhasilan pencegahan dan penindakan secara bersama-sama. Satu itu. Kedua, peran serta masyarakat terhadap kawan-kawan baik yang pro dan kontra. Ayo kita beri semangat gitu kan. Karena gampang kok. Ketika masyarakat memberi masukan ya, kemudian publik memberi masukan dengan data yang akurat, bukti yang meyakinkan, saya kira nggak ada masalah kok. Tapi kalau nanti peran serta masyarakat diabaikan ya, tanpa diperhatikan, ya saya kira apa yang akan terjadi kita akan lihat. Tapi bagaimana kemudian kita bisa memantau, Kang Asep, bahwa kelima pimpinan KPK ini akan bekerja profesional, berintegritas, dan kemudian sesuai dengan yang kita inginkan? Kan, gimana kita memantau mereka belum kerja kan? Ya, segera terlepas sekarang pro dan kontra. Ini hasilnya nanti kita mulai setelah mereka pelantikan, setelah mereka bekerja. Karena masalahnya kan ini baru terpilih DPR, kita nunggu SK. Nah, SK ini kan kita akan menghadapi resistensi dari kawan-kawan yang memang menolak kan keberadaan mereka. Ini juga kan belum memulai, apalagi nanti kalau setelah pelantikan, setelah memulai kerja. Ya kita akan melihat pencegahannya gimana, penindakannya gimana. Nah, sejauh mana peran serta masyarakat. Parameternya itu kok. Sejauh mana pencegahan berhasil, korupsi semakin nggak ada, semakin berkurang lah minimal. Sejauh mana penindakan yang sudah jadi tersangka atau turut-turut teman-temannya tersangka yang belum diproses, sejauh mana masyarakat mengapresiasi kepada KPK. Kalau nanti pencegahan tidak ada, penindakan tidak ada, masyarakat sudah apatis, ya itu kita khawatirkan. Yang kita harapkan kan pencegahan berhasil, penindakan berhasil, masyarakat semakin sayang karena KPK-nya semakin kuat. Baik, terima kasih Kang Asep telah bergabung bersama kami langsung dari Bandung. Selamat Sama-sama. pagi.